Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group. Today we will present the materials about teaching listening to young learners. Presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Hoirunisa, dan presentasi kedua, materi kedua akan disampaikan oleh Ahmad Subro. Cukup jelas ya bahwa mendengar adalah keterampilan yang pertama-tama diperoleh oleh anak. Terutama jika anak ini belum belajar membaca atau belum bisa membaca. Nah, ketika anak mulai belajar bahasa asing, apa yang mereka dengar, yaitu yang mereka cerna. Nah, tapi kan kita bisa menambahkan visual ya, menambahkan visual sebanyak mungkin. Bisa melalui ekspresi wajah, melalui gerakan, atau yang paling banyak itu yang melalui gambar gitu. It is worth remembering too that once something has been said, then it disappears. Perlu diingat bahwa sesuatu yang telah dikatakan itu setelahnya itu menghilang. Maksudnya seperti ini. Ucapan setelah diucapkan itu kan gak ada bekasnya lagi. Beda dengan kalau kita reading, membaca, kita gak paham apa yang kita baca, kita bisa ulangin lagi. Kalau listening itu gak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara dan anak-anak ini mendengarkan, kita harus berbicara dengan jelas, gak bertele-tele. Terus kita juga harus ngulangin, karena anak-anak itu susah kalau cuma dijelasin satu kali, jadi kita harus ulangin lagi, setidaknya 2 atau 3 kali. Because the listener can re-listen in the same way that they can read, means that if you are the listener, you can't decide how fast you are. Karena pendengar tidak dapat mendengarkan kembali dengan cara yang sama, seperti halnya dengan membaca ulang. Artinya, kalau kita itu sebagai pendengar, kita tidak bisa memutuskan seberapa cepat kita bekerja. Ya, seperti yang dibilang tadi, kalau listening itu ya nggak ada bekasnya gitu. Beda dengan reading. Kalau reading kita nggak paham, berarti kita bisa baca ulang lagi. Kalau listening itu kan ya udah gitu. Makanya kan, dan sebagai pendengar kita itu nggak bisa menentukan kecepatan kita untuk menangkap dan mencerna. Bisa jadi di awal kita memiliki konsentrasi yang tinggi, tapi tiba-tiba di pertengahan konsentrasinya buyar, entah karena hal apa gitu. Nah, jadi listening ini emang benar-benar butuh konsentrasi yang bagus. Kita harus bisa menstabilkan konsentrasi kita ya. Jangan sampai kejadiannya di awal konsentrasinya bagus, terus di tengah menurun, dan di akhir gak dengar sama sekali. When we are talking to somebody who is saying something in everyday life, we usually understand what is being said and we say so, we nod or we comment. Ya, ketika kita berbicara dengan seseorang dan kita itu membicarakan sesuatu dari kehidupan sehari-hari, kita biasanya tuh paham-paham aja gitu. Dan cara kita mengekspresikan kalau kita paham itu dengan mengatakan iyalah, iya saya paham gitu, atau dengan menganggukkan kepala, atau dengan mengomentari yang menimpali ucapannya lagi gitu. Jarang kalau membicarakan kehidupan sehari-hari itu jarang kita nggak paham, kebanyakan paham terus. Dan beberapa aktivitas listening itu akan membuat membuat anak-anak itu jadi lebih aktif bergerak lah, bahkan bisa membuat anak-anak itu lebih berisik gitu, lebih bising. Selanjutnya ada listen and do activities, kegiatan dengar dan lakukan. Kegiatan listen and do activities itu jelas harus kita manfaatkan sejak kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memberikan instruksi. Setelah kita memberikan instruksi, baru kita bisa lihat anak-anak ini paham atau belum gitu, paham atau enggak gitu. Kalau belum paham berarti kita harus ulang lagi instruksinya. Ini ada moving about ini masih termasuk dari listen and do activities. Moving about ini mengharuskan mengharuskan anak bergerak secara fisik, apalagi kalau semakin muda ya umurnya, maksudnya kalau anak-anak itu kan semakin banyak aktivitas fisik yang mereka butuhkan gitu. Jadi contoh dari moving about ini, guru ngasih instruksi, ngasih perintah, dan murid mengerjakan. Contohnya, guru ngasih perintah stand on your head by the door gitu. Berdiri tegak di samping pintu. Nah, setelah memberikan perintah, anak-anak ini
melakukan gitu. Dan kalau moving about, kita bisa langsung lihat sebagai guru, kita bisa langsung lihat anak ini paham apa enggak, kayak gitu. Kalaupun anaknya nggak paham, mereka masih bisa ngelihat ke teman-temannya gitu. Selanjutnya ada put up your hand. Nah, put up your hand ini masih termasuk dalam listen and do activities. Kita itu hampir pasti ya memanfaatkan kegiatan put up your hand ini pada tahap tertentu. Misalnya saat anak ini lagi belajar mempelajari suara ya. Jadi sebagai guru itu kita minta mereka untuk mengangkat tangan saat mendengar suaranya, atau mungkin kita meminta mereka itu mengangkat tangan ketika mereka mendengar suatu kata. Selanjutnya, mime stories. In the mime story, the teacher tell the story and the pupils and the teacher do the action. Nah, di mime stories ini, guru itu membacakan ceritanya atau teksnya, sedangkan terus muridnya yang ngerjain gitu, murid dan guru. Nah, gurunya juga bisa ikutan main, tentunya dengan memberikan contoh ya gerakan yang sesuai dengan storynya itu tadi gitu. Untuk contohnya bisa dilihat di buku ya. Oke, yang terakhir dari listen and do activities ada drawing. Listen and draw is a favorite type listening activity in almost classes, but remember that drawing takes time, so keep the picture simple. Mendengarkan dan menggambar ya adalah jenis kegiatan mendengarkan kegiatan listening yang terfavorit hampir di semua kelas. Tapi perlu diingat bahwa menggambar itu membutuhkan waktu. Jadi buatlah gambar yang sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin. Jadi kalau hampir semuanya sama ya, guru memberikan instruksi murid yang gambar kayak gitu. Tapi menggambar ini kayak lebih menghabiskan banyak waktu ya. In listen and do activities ada juga listening for information ya. Nah, listening for information ini banyak sekali kegiatannya. Salah satunya yaitu latihan mengidentifikasi. Nah, latihan mengidentifikasi ini bisa kita sajikan gambar-gambar ya. Kita sajikan gambar-gambar, terus kita bacakan teks informasinya. Nah, jadi nanti siswa bisa memilih gambar mana yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh gurunya tadi. Kemudian ada listen for the mistake. You can use the picture in your book, but make mistake in the text you read. So the pupils have to listen for the mistakes. Jadi ada gambar, kita sediain gambar, kemudian kita baca teksnya itu salah. Seperti contoh, kita sediain gambar semangka, kita baca semangka rasanya asin. Nah, kata asin ini yang bakal yang harus dinotis sama pupils itu tadi. Selanjutnya ada putting things in order, yaitu menata segala sesuatunya dalam urutan ya. Jadi anak-anak ini dikasih sejumlah gambar yang mengilustrasikan teksnya. Terus gambar ini tidak dalam urutan yang benar, jadi acak. Nah, murid mendengarkan teks dan meletakkan gambar itu sesuai dengan urutan yang mereka anggap benar gitu. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan jenis latihan yang sedikit melibatkan penulisan dan pengisian angka-angka. Nah, kuesioner ini bisa dilihat di halaman 47. Kemudian ada listen and color. Nah, children love coloring picture and we can easily make this activity into a listening activity. Nah, anak-anak ini kan suka banget ya namanya mewarnai, suka juga menggambar kayak gitu. Nah, kita bisa dengan mudah menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan listening. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada tab scriptnya di buku. Terakhir ada filling in missing information. Jadi kalau filling in missing information ini, jadi kita disuruh melengkapi kata-kata yang kosong atau tabel yang kosong kayak gitu. Untuk contohnya bisa dilihat di halaman 26 ya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Khairun Nisa. Itu di sini akan menjelaskan tentang mendengarkan dan ulangi aktivitas. Listen and repeat activities.
sebelum kita membahas pembagian dari listen and repeat activities, terlebih dahulu kita memahami apa itu listen and repeat activities, yaitu mendengar dan ulangi aktivitas. Mengulangi latihan sangat menyenangkan dan memberi sesuatu kesempatan untuk merasakan bahasanya, bunyinya, bunyi tekanan dan ritme serta intonasi ketika dilakukan dalam kombinasi dengan gerakan atau dengan objek atau gambar. Jenis aktivitas ini juga membantu untuk membangun hubungan antara kata dan makna. Jadi dari pengertian dengarkan dan mengulangi aktivitas itu sangatlah menyenangkan bagi mahasiswa untuk mengulangi bahasa yang sudah dipelajari, sehingga kita bisa merasakan bahasanya, bahasa yang baik dan juga bunyi tekanan serta intonasi yang baik. Dari apa yang kita sudah pelajari masalah tentang mendengarkan atau mengulangi aktivitas. Selanjutnya kita membahas masalah pembagiannya, yaitu yang pertama itu rimas. All children love rimas and like to repeat them again and again. Here you can use either traditional rimas or modern rimas, and you really don't have to worry too much about the grading. Rimas are repetitive, they have natural rhythm, and they have an element of fun of playing with the language. Rimas itu artinya puisi. Semua anak menyukai sajak dan suka mengulanginya lagi dan lagi. Di sini kita dapat menggunakan sajak tradisional atau rima modern. Dan kita juga benar-benar tidak perlu terlalu khawatir tentang penilaiannya. Sajak itu berulang atau puisi itu berulang, memiliki ritme yang alami dan ada sebuah elemen kesenangan bermain dengan bahasa. Anak-anak bermain dengan bahasa dalam bahasa ibunya. Jadi di sini dalam pembahasan di sini yaitu kita termasuk bagian yang familiar dari dunia mereka, dan itu memiliki peran penting dalam proses belajar mereka. Selanjutnya yaitu song, yaitu lagu. Lagu di sini juga sangat penting karena lagu di sini merupakan bentuk yang sangat perlu diulangi dalam menata bahasa yang baik dan juga ritme yang baik dan juga intonasi yang baik. Lagu juga merupakan bentuk dengar dan ulangi, dan ada banyak buku di pasaran dengan lagu untuk anak-anak. Kami pada lagu di sini, pada song di sini, kami telah memasukkan 1 atau 2 di antaranya dalam daftar buku di halaman 32 yang akan dijelaskan oleh teman-teman pada materi berikutnya, pada materi selanjutnya. Berikutnya yaitu exercise di sini yaitu latihan dengar dan ulangi. Yang paling jelas adalah latihan di mana guru atau salah satu murid mengatakan sesuatu dan yang lain mengulangi apa yang telah dikatakan oleh sang guru. Ini mungkin latihan kata-kata dengan suara khusus, mungkin singkat berdialog menggunakan boneka atau figur mainan, atau mungkin pesan untuk
diberikan kepada orang lain. Jadi pada kesimpulan dari 3 pembagian di sini itu sangat penting dalam memahami atau mengulangi mendengar pada materi yaitu puisi, lagu, dan latihan. Ketika puisi dan lagu di sini sudah menata bahasa yang baik, intonasi yang baik, jadi ketika akhir-akhir akan memerlukan latihan dalam artian mengulang dan mempelajarinya sehingga bisa menata bahasa yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu listening to stories, mendengarkan cerita. Pada listening to stories ini ada 3 bagian. Di dalam buku terdapat pada halaman 28. Coba teman-teman buka, yaitu halaman 28. Di situ ada telling stories. Telling stories yaitu bercerita. We have made a difference between telling stories and reading stories. We'll look at telling stories first. If you tell a story, then you don't have a book in front of you. Maksudnya yaitu pada telling stories atau bercerita di sini ada perbedaan antara bercerita dan membaca cerita. Nah, kami pada telling stories di sini menceritakan sebuah cerita. Maka menceritakan sebuah cerita yang akan diceritakan kepada anak dari semua tingkatan. Berarti Anda sebagai guru dapat menyesuaikan bahasa dengan tingkatan mereka, antara guru dengan murid. Guru dapat kembali dan mengulangi, dan juga dapat melakukan segala macam gerak tubuh dan ekspresi wajah. Ketika guru menyampaikan atau bercerita, ketika sudah menemukan sebuah cerita yang mana di cerita itu terdapat sebuah bentuk-bentuk, sehingga guru bisa menggerakkan tubuh dan ekspresi wajah yang terdapat pada cerita tersebut. Selanjutnya yaitu creating stories. Creating stories yaitu membuat cerita. Creating stories, another existing form of storytelling which you can do from a very early stage is to create stories with the children so that you tell their story. Maksudnya yaitu bentuk mendongeng menarik lainnya yang dapat Anda lakukan sejak tahap awal adalah membuat cerita dengan anak-anak yang Anda ceritakan. Itu pengertian dari creating stories. Selanjutnya yang terakhir yaitu reading stories, membaca cerita. Membaca cerita di sini selain menceritakan sebuah cerita, saya bacakan dulu ya pada yang terdapat pada PPT di sini, yaitu reading stories.
Instead of telling a story, you can read a lot from a book. This is not the same as telling a story, and in this case you shall not change the story at all. Yaitu selain menceritakan sebuah cerita, Anda dapat membaca keras-keras dari sebuah buku yang tidak sama dengan menceritakan sebuah cerita. Dalam hal ini dapat Anda telah mengubah cerita sama sekali. Anak-anak suka cerita favorit mereka diulang. Anak-anak suka cerita favorit mereka diulang dan akan sangat sering bisa untuk memberitahu Anda cerita kata demi kata. Anda akan menceritakan sebuah cerita kepada anak-anak kata demi kata, sehingga bagi anak-anak itu bisa memahami. Jika anak-anak suka belajar cerita dengan hati, biarkan saja. Terkadang ada garis pemisah yang sangat sempit antara mempelajari sebuah cerita dengan hati dan mampu membacanya. Nah, itu pengertian dari ketiga pada materi listening to stories. Lanjut materi selanjutnya, yaitu independent listening. Independent listening ini artinya yaitu mendengarkan secara mandiri. We tell kids in chapter 2 about having an English corner where you have a comfortable place to sit, books to read, a notes board. Is at all possible, you shall also have cassettes here too, so that the children can see at listen in pick and quit. There is a lot of English cassette material available both for young learners of English as a mother tongue and for foreign language learner. These are usually cassettes which come along with book, like the Professor Boffin book in the Longman Yasir Reader series, and there is no reason why. Yaitu maksudnya kita telah berbicara di bab 2 yang sudah dibahas oleh teman pada minggu yang lalu tentang memiliki sudut bahasa Inggris, di mana Anda memiliki tempat yang nyaman untuk duduk, buku untuk dibaca, papan pengumuman dan juga lain-lainnya. Jika sama sekali pula, Anda juga harus memiliki kaset di sini, sehingga anak-anak dapat duduk dan mendengarkan damai dan tenang. Ada banyak bahan kaset bahasa Inggris yang tersedia, baik untuk pelajar muda bahasa Inggris sebagai bahasa ibu dan untuk pelajar bahasa yang asing. Dan biasanya kaset yang disertakan dengan buku seperti buku Profesor Boffin dalam seri Longman Yasir Reader, dan tidak ada alasan mengapa. Cukup sekian penjelasan dari kami. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.